Kita lanjutkan, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman. Kali ini kita sudah sampai di Matius bab 19. Hari ini dengan perikop tentang perceraian dari ayat 1 sampai 12. Injil Matius. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi jelas ya, Yesus di ayat terakhir ini mengatakan tidak semua orang bisa hidup selibat. Ya harus kawin, ya harus punya istri, harus punya suami. Tetapi bagi mereka yang memang dipanggil untuk hidup selibat, ya makanya mereka hidup tanpa pasangan. Yang tidak apa-apa, itu bagus. Malah mereka menjauhkan diri dari berbagai godaan hawa nafsu. Ya, bab orang yang kawin itu godaannya banyak kan. Akan tergoda oleh istrinya tetangga, akan tergoda oleh suaminya tetangga, akan tergoda oleh pasangannya teman, istrinya orang lain, suaminya orang lain, atau tergoda oleh orang lain yang belum kawin atau belum nikah. Kalau orang yang selibatnya fokus pada hidup selibat, gampang malah, tidak banyak godaan. Jadi tidak tergiur oleh hawa nafsu. Coba orang yang kawin itu kan pasti mikir yang mesum-mesum itu kan, ya. Sedangkan orang yang tidak kawin ya mikirnya mikir yang normal, yang tidak ada hubungannya dengan kawin, malah bagus. Tapi kalau sudah kawin, ya jangan cerai. Bab Yesus mengatakan
ketika mereka sudah bernikah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nih, satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi bukan lagi dua, artinya urusan hidup itu sudah menjadi urusan bersama. Tidak ada lagi itu keluargamu, kan sering itu suami istri bertengkar, itu keluargamu, ini itu bukan keluargaku. Ya nggak bisa. Kalau ada masalah ya itu keluarga saya juga. Istri dan suami itu menjadi satu. Kalau ada masalah, suami istri diajak untuk berembukan. Jangan cuma istrinya saja yang diajak berembuk, suaminya saja diajak berembuk. Dua telah menjadi satu, jadi harus satu bersama. Lalu yang ingin menikah, jangan karena terpaksa ya. Karena kan di sini disebutkan tidak semua orang bisa mengerti. Nah, yang memang ingin berkeluarga, ya berkeluargalah. Tapi hati-hati, jangan tersandung atas dasar ingin berkeluarga, atas dasar ingin kawin, lalu asal memilih pasangan. Ingat, di ajaran Kristus itu tidak ada kawin cerai. Kita tidak diajari cerai-ceraian, tidak diajari poligami. Gak boleh, enaknya aja sudah bosan yang satu ini, saya mau ganti yang lain, yang kedua, istri kedua. Lalu istri kedua kan akan bosan juga, jadi istri ketiga, keempat pun yang kelima yang keenam, tujuh, dan seterusnya. Ya dasarnya nafsu, ya nafsu aja. Nah, bagi mereka yang ingin berkeluarga, punya pasangan suami atau istri hanya karena ingin memuaskan hawa nafsu, itu malah nanti akan kejebak sendiri itu. Sebab ketika mereka tujuannya hanya untuk mencari kepuasan hawa nafsu birahi, mereka akan bosan nanti. Udah itu nanti akan pilih pasangan yang lain. Jadi percuma kawin cuman untuk mencari kesenangan biologis. Nanti mereka akan beranteman cerai. Padahal nggak boleh cerai. Kristen tidak boleh cerai kecuali karena zina, lalu sengaja zina supaya bisa cerai. Nah, itu kesalahannya double. Sengaja berzina supaya bisa diizinkan cerai, ya itu ya kesalahannya double. Di sini kan sudah dibilangkan. Nah, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Atau barang siapa menceraikan istrinya karena berzina, atau kalau dirinya sendiri berzina, ya bukan ada alasan untuk bercerai. Ya, berzinanya dengan sengaja supaya bisa cerai. Nggak bisa seenaknya seperti itu. Jangan mengakali sabda Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Jadi sabar. Kalau belum menemu pasangan yang tepat, jangan asal kawin, jangan asal nikah. Anda akan malah hidup bersama monster. Ya, malah bukannya bahagia, malah menderita. Bayangkan tiap hari satu ranjang. Satu ranjang dengan monster, wah hati-hati, menderita. Lebih baik sendirian, ya nggak kawin, nggak apa-apa udah, tapi kan tidur enak. Jadi nggak ada yang rewel. Ya, tetapi kembali lagi, tidak semua orang bisa hidup selibat. Monggo rekan-rekan yang sudah saatnya untuk hidup menikah, silahkan mencari pasangan yang dari Tuhan, ya. Yang Anda bagaimana tahu itu dari Tuhan? Anda merasa nyaman di hati, merasa nyaman, merasa saya senang, saya bahagia. Bukan senang karena fisik, ya. Ya fisik itu salah satunya, tapi bukan cuma karena itu. Kalau cuma karena itu Anda akan nanti menyesal, sebab fisik akan pudar, luntur, akan membosankan, ya. Tapi kalau
ada cinta itu tahan lama, seumur hidup. Demikian perikop untuk hari ini. Besok kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Seperti biasa, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan juga di like. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.